Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, saat ini telah bergabung bersama kami manajemen dari Perseroan dan izinkan saya untuk menyapa. Selamat sore, yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Supranoto Prayogo, Head of Finance, Technology and Operations PT Bank Jago Tbk. Selamat sore Pak Supranoto. Selamat sore. Baik, yang kedua adalah Bapak Arif Haris Tanjung selaku Direktur Utama PT Bank Jago Tbk. Pak Arif, sehat selalu Pak Arif. Selamat sore, sehat-sehat. Terima kasih, Fajar. Baik, luar biasa. Kemudian juga sudah bergabung bersama kita semua Ibu Cit Siatfun, Direktur Kepatuhan PT Bank Jago Tbk. Ibu Cit, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Sore, Mas Fajar. Baik, luar biasa. Semangat sekali ini terlihat begitu ya auranya dan optimis untuk Public Expose di hari ini. Dan perlu kami ingatkan juga Bapak Ibu para peserta Public Expose Live 2023, jika ada pertanyaan selama pemaparan dan juga selama acara berlangsung, kami menyampaikan bahwa pertanyaan bisa disampaikan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Ya, kita punya waktu kurang lebih 45 menit dan pemaparan akan dilangsungkan maksimal 25 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan langsung saja, tak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita saksikan pemaparan dari Perseroan. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan. Terima kasih Mas Fajar. Selamat sore kepada investor, juga peserta yang mengikuti Public Expose untuk PT Bank Jago Tbk tahun 2023 ini. Mungkin perkenankan saya memberikan sedikit penjelasan mengenai PT Bank Jago Tbk sebelum nanti dilanjutkan oleh Pak Supranoto yang akan memberikan presentasi secara lebih detail. Seperti mungkin yang telah diketahui, PT Bank Jago Tbk merupakan adalah bank yang menggunakan basis teknologi dalam operasi sehari-hari sebagai salah satu perbankan di Indonesia. Kami sebetulnya beroperasi sejak tahun 2020 dan sejak tahun 2021 sudah meluncurkan aplikasi digital banking yang sudah kami persiapkan dari sejak tahun 2020, dan memang selama 3 tahun terakhir ini telah terjadi pertumbuhan yang sangat pesat, di mana tentunya ini tidak terlepas juga dukungan dari investor yang menjadi pemegang saham kami. Betulnya di tahun 2023 ini merupakan tahun yang sebetulnya kalau kita lihat situasinya masih cukup mix ya, karena meskipun pandemi COVID yang berlangsung sejak tahun 2020, 2021 dan kemudian pada berakhir tahun 2022 itu sudah selesai, tapi situasi makroekonomi, pangan juga geopolitik di dunia juga masih sangat dinamis, dan ini tentunya juga membawa dampak terhadap pertumbuhan dari industri perbankan. Kami beruntung Bank Jago sampai saat ini terus bisa tumbuh dengan baik, dengan sehat, dan dengan pertumbuhan yang di atas rata-rata, sehingga sampai dengan September kami bisa membuka pertumbuhan yang sangat baik di atas rata-rata industri, yaitu sekitar 3% year on year dibandingkan dengan tahun lalu. Hal itu tentunya juga tidak terlepas dengan sikap ataupun model bisnis yang kami lakukan pada saat ini, di mana kami fokus kepada segmen retail dan juga kepada mass market. Dan selain pertumbuhan aset yang tinggi tersebut atau pencapaian yang tinggi tersebut, kami juga tetap menjaga kehati-hatian, di mana juga terrefleksikan dari terus membaiknya kualitas dari portfolio kredit kami. Sehingga kalau diperhatikan, non-performing loans dari Bank Jago itu juga terus menurun dari sejak akhir tahun lalu. Ini juga suatu hal yang menggembirakan bagi kami, karena kami bukan saja bisa bertumbuh, tetapi juga bertumbuh secara sehat. Baiklah, mungkin saya tidak ingin berpanjang-panjang, saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Pak Supranoto untuk menjelaskan secara lebih detail kinerja dari Bank Jago sepanjang tahun 2023 ini sampai dengan posisi September 2023. Silakan Pak Sup. Baik, terima kasih ke Pak Arif. Saya akan lanjutkan terkait dengan profil dan struktur pemegang saham. Tadi sudah sebagian disampaikan oleh Pak Arif terkait dengan keuangan hingga September 2023 secara general. Jadi total aset 19,1 triliun dan juga kredit pembiayaan syariah itu 10,9 triliun. Detailnya nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Terkait dengan ekuitas,
itu masih 8,3 triliun, di mana 8,3 triliun ini berarti Bank Jago menjadi kelompok bank berdasarkan modal inti 2 yang memiliki modal inti antara 6 sampai 14 triliun dengan CAR di 71%. Kapitalisasi pasar per 29 September di 28 triliun, mungkin kalau dihitung hari ini sekitar 42 triliun, dan kami memiliki jaringan kantor, 2 kantor cabang, 1 kantor cabang syariah, 2 kantor cabang pembantu di Jakarta, Bandung, dan di SD. Bank Jago juga memiliki unit usaha syariah yang diluncurkan di September 2021 dan apps-nya, Jago Syariah Apps ini di Februari tahun 2022. Dan kami sangat bangga karena Bank Jago ini terpilih menjadi salah satu bank terbaik dalam World Best Bank tahun 2022 dan 2023 oleh majalah Forbes. Terkait dengan pemegang saham itu sendiri, Metamorphosis Ekosistem Indonesia dan WealthTrack Technology Limited menjadi pemegang saham pengendali sejak Desember 2019, memiliki sedikit lebih dari 40%, kemudian diikuti oleh Gojek melalui PT Dompet Karya Anak Bangsa sebesar 21,4%, dan Government of Singapore Investment Corporation itu memiliki 9,1%, dan publik yang kurang dari 5% itu sebanyak 28%. Ada berikutnya. Adapun Dewan Komisaris dari PT Bank Jago, komisaris utama adalah Bapak Jerry Eng dan Ibu Anika Faisal sebagai komisaris, dan kami memiliki 2 komisaris independen, Pak Aris Surowijoyo dan Bapak Teguh Dartanto. Berikutnya terkait dengan direksi. Direktur utama dari Bank Jago adalah Pak Arif Haris Tanjung yang hari ini juga bersama dengan kita, dan Direktur Kepatuan Ibu Ciciatfun. Kami juga memiliki Direktur Strategi dan Ekosistem Partnership Bapak Peter van Nieuwenhuizen, Bapak Sony Christian Joseph sebagai Direktur Partnership Business, dan Bapak Umakan Ramapai sebagai Direktur Integrated Risk Management. Berikutnya adalah terkait dengan transformasi Bank Jago. Walaupun Bank Jago ini baru beroperasi selama 4 tahun terakhir, namun banyak sekali milestones yang telah kita lalui, dan tentunya ini berkat dukungan dari banyak pihak, apakah itu dari regulator, dari stakeholders kami termasuk regulator dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai pemegang saham kami, yang mana ini dimulai di tahun 2019 Desember, di mana MEI dan WTT menjadi pemegang saham pengendali Bank Artos. Kemudian di bulan Juni, rebranding menjadi Bank Jago, kami memindahkan ke kantor pusat dari Bandung ke Jakarta. Di bulan April tahun 2021 kami meluncurkan Jago Apps dan juga kartu debit. Selanjutnya di bulan September meluncurkan UUS Jago untuk terkait dengan syariah untuk melayani mass market, di mana apps-nya itu diluncurkan di bulan Februari tahun 2022. Satu hal yang menarik adalah terkait dengan apa yang terjadi di bulan Desember, yakni Bank Jago mendapatkan izin sebagai Bank RDN, yakni rekening dana nasabah dari PT Custodian Central Efek Indonesia, sehingga Bank Jago dapat memfasilitasi penyelesaian dana untuk transaksi efek di pasar modal. Jadi itu merupakan salah satu kontribusi dari Bank Jago untuk pasar modal. Selain itu, Bank Jago juga memperluas rangkaian produknya untuk membangun pelayanan yang terintegrasi kepada nasabah, itu dengan cara melakukan kolaborasi dengan ekosistem digital lainnya. Jadi berbagai kolaborasi telah kita lakukan, apakah itu dengan Bibit, kemudian dengan integrasi pembayaran dengan Gojek, kemudian berkolaborasi dengan GoBiz terkait dengan Jago Merchant, dan yang paling terakhir itu meluncurkan produk GoPay tabungan by Jago di bulan Oktober kemarin.
Kolaborasi dengan ekosistem digital bertujuan untuk memenuhi kebutuhan segmen retail, UMKM, dan mass market. Baik itu yang terkait dengan gaya hidup maupun keuangan. Kami memiliki berbagai partner utama terkait dengan lifestyle ini seperti Tokopedia, Gojek, GoSend, GoFood, yang tentunya ini tidak asing lagi untuk Bapak Ibu karena banyak sekali yang menggunakan fitur-fitur yang ada di partner-partner kami ini, dan ini bisa terhubung secara langsung juga ke Bank Jago. Selain itu juga terkait dengan keuangan, kami terhubung dengan Bibit, Stockbit, GoPay, GoPayLater, BI Finance, Kredit Pintar, Atomi, dan masih banyak lagi. Untuk kartu, kami berkolaborasi dengan Visa dan GPN, sehingga kartu debit dari Bank Jago ini juga tersedia. Berikutnya terkait dengan fitur aplikasi Jago, ini sangat menarik, dan salah satu yang terpenting dan banyak sekali digunakan oleh nasabah adalah terkait dengan Jago Pockets atau kantong Jago. Nasabah dapat membuka 40 pocket, di mana pocket ini dapat di-set apakah ini adalah pocket untuk melakukan saving ataupun untuk spending. Konsep dari pocket ini sebetulnya diambil dari kebiasaan dari nasabah yang menggunakan amplop gitu mungkin ya, terkait dengan pengalokasian keuangan, sehingga pengaturan dan pengelolaan keuangan itu dapat berjalan dengan lebih baik. Jadi dengan pocket ini dapat dilakukan berbagai aktivitas, apakah itu saving pocket, seperti misalnya melakukan renovasi rumah, maupun ada share pocket, jika terdapat pengeluaran yang dapat dilakukan secara bersama-sama dengan keluarga atau teman. Dalam contoh di sini adalah staycation with friends, itu juga bisa dilakukan. Kemudian pocket term deposit, request for money, itu merupakan fitur-fitur yang bisa dinikmati oleh nasabah kami karena memang fitur pocket ini sangat cukup powerful. Selain itu juga seperti yang saya sampaikan tadi, Visa dan GPN debit cards ini dapat dimanfaatkan juga oleh nasabah. Dan juga spending analysis ini menarik sekali karena setiap bulan itu bisa dibandingkan bagaimana spending kita terkait dengan keuangan kita. Berikutnya, ini adalah salah satu kolaborasi yang kami luncurkan di bulan Oktober kemarin. Jadi GoPay Tabungan by Jago, pada intinya ini adalah menggabungkan kemudahan e-money dari GoPay dengan manfaat dari pembukaan rekening di bank. Jadi ini prosesnya sangat simple. Aktivasi dapat dilakukan hanya dalam 2 menit saja untuk menghubungkan GoPay dengan rekening Jago, di mana top up bisa dilakukan di mana saja dan pembayaran juga dilakukan di mana saja. Kemudian terkait dengan manfaat memiliki rekening di bank yang tidak dimiliki oleh e-money, jadi bisa mendapatkan bunga 2,5%, saldo tidak terbatas, tidak ada batasan transaksi, diawasi oleh OJK, dan juga dijamin oleh LPS. Dan kemudian terkait dengan worry free ini tidak ada saldo minimum, tidak ada admin fee bulanan, dan juga bebas transfer sesuai dengan kuota. Jadi ini tentunya sangat memberikan banyak keuntungan kepada Bapak Ibu yang memiliki GoPay untuk kemudian di-link dengan rekening yang di Bank Jago. Berikutnya terkait dengan keuangan year to date September 2023. Jadi Bank Jago selalu berusaha untuk menjaga momentum pertumbuhan yang berkesinambungan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Secara aset kami meningkat sebesar 21% year on year menjadi 19,1 triliun.
kredit tumbuh 33% menjadi 10,9 triliun, dan ini tentunya sangat dibandingkan dengan average perbankan di Indonesia, peningkatan kredit atau pertumbuhan kredit ini hanya 9% year to date 2023. Sedangkan dana pihak ketiga di Jago meningkat 41% dari 7,3 menjadi 10,3 jika dibandingkan dengan industri average year to date September, dana pihak ketiga hanya meningkat sebesar 6,5%. Terkait dengan ekuitas ini flat, dan laba sebelum pajak ini meningkat 3,5 kali dari 20 M menjadi 70 miliar. Terkait dengan kecukupan modal 1,3%, ini adalah CAR dari Bank Jago per September, di mana per September average dari CAR dari perbankan di Indonesia adalah di 27%. Kasa di 73%, memang dana pihak ketiga kami ini berasal dari giro dan juga tabungan. NPL kami saat ini di 1,2%, sedangkan NPL industri perbankan secara average itu di 2,5%. Net interest margin terjaga di 10%, cost income ratio di 69%, dan kami memiliki nasabah yang menggunakan Jago Apps itu 7,4 juta per September 2023. Ini adalah neraca dari Bank Jago secara lebih detail. Jadi total aset naik sebesar 21% karena memang adanya ekspansi kredit, di mana kredit kami tumbuh sebesar 33% menjadi 10,9%. Yang tentunya ini juga didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga yang meningkat cukup pesat, yang 41% menjadi 10,3%. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, ini didukung oleh giro dan tabungan dari aplikasi Jago, sehingga rasio untuk kasa, yaitu giro dan tabungan ini menjadi 73%. Sisanya 27% adalah dari time deposit. Terkait dengan perolehan laba, pendapatan operasional dari Bank Jago year on year naik 30% menjadi 1,3 triliun, dan tentunya ini juga didukung oleh pertumbuhan kredit, di mana terlihat dari pendapatan bunga bersih ini meningkat sebesar 23%. Beban operasional memang naik 29%, terutama dari beban tenaga kerja dan promosi, sehingga laba sebelum pajak ini tercatat 70 miliar dan laba bersih di 50 miliar, yang mana ini adalah lebih tinggi dibandingkan dengan full year tahun 2022. Berikutnya, terkait dengan rasio, Bank Jago selalu menjaga berbagai rasio, terutama terkait dengan kecukupan modal, kualitas aset, dan juga rentabilitas. Bisa kita lihat di sini, kinerja keuangan terutama itu karena memang net interest margin-nya terjaga di 10%, kemudian rasio kecukupan modalnya, CAR, itu ada di 71%, rasio kredit bermasalahnya ini cukup manageable di 1,2%, di mana industri average adalah 2,5%. Untuk cost efficiency ratio ini dari 70% turun menjadi 69%, which is sesuatu yang positif juga. Terkait dengan likuiditas, terjaga dengan liquid asset ratio di 43% dan juga loan to deposit ratio di 10,5%. 105%. Demikian pemaparan kami. Kami kembalikan ke Mas Fajar. Terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan Bapak dan juga Ibu, dan selanjutnya kita memasuki
sesi tanya jawab, dan ini sudah ada sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh para peserta Public Expose Live 2023. Bagi Anda yang belum mengajukan pertanyaan, silakan saja, masih ada waktu untuk kemudian nanti bisa dijawab oleh manajemen dari PT Bank Jago Tbk. Dan izin Bapak Ibu, saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Fahmi AB. Mas Fahmi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini ada 2 pertanyaan. Saya bacakan yang pertama terlebih dahulu. Hingga saat ini tampaknya integrasi Bank Jago dengan ekosistem baru dari sisi funding. Bagaimana dengan sisi lending? Apa yang sudah disiapkan oleh Bank Jago? Kemudian yang kedua, izin saya langsung bacakan juga. Bagaimana kondisi likuiditas di Bank Jago seiring dengan tren lesunya simpanan di bank menurut data BI? Kenapa bank digital punya likuiditas ketat? Dan bagaimana strategi menjaga agar likuiditas lebih longgar? Silakan Bapak Ibu, jika nanti perlu diulang pertanyaannya, boleh diinformasikan saja. Oke, terima kasih Mas Fahmi atas pertanyaannya. Mungkin saya menjawab pertanyaan tersebut terkait dengan integrasi dengan ekosistem yang saat ini kelihatannya masih dari sisi funding sebetulnya tidak sebetulnya benar. Karena memang meskipun saat ini memang salah satu yang kita sudah mulai itu adalah memang dari sisi funding dan juga dari sisi akuisisi nasabah baru, di mana kita bekerjasama dengan partner strategis kami yaitu Goto untuk mengakuisisi customer. Tetapi sebetulnya dari sisi lending itu sudah kami lakukan, baik dengan partner strategis kami yaitu Goto maupun juga dengan partner-partner lainnya. Mungkin sekedar gambaran, pada saat ini sebagian besar pinjaman yang kami salurkan itu adalah berasal dari partner kami, yaitu partner-partner. Ada beberapa partner yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Supranoto pada saat penjelasan mengenai ekosistem partner kami. Ada beberapa yang di industri peer-to-peer lending, kemudian juga ada di finance company dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya saat ini mungkin 90% lebih dan portfolio kredit yang disalurkan oleh Bank Jago itu sebetulnya melalui partner kami. Dari sisi Goto ekosistem sendiri, saat ini Goto ekosistem menyumbang kira-kira sekitar 35% dari total nasabah pengguna dari aplikasi Jago, di mana dari sisi lendingnya saat ini sekitar 8-9% dari portfolio pinjaman yang ada di Bank Jago saat ini sudah berasal dari Goto juga. Ini adalah jumlah yang terus meningkat setiap kuartal. Secara kuartalan pertumbuhannya cukup baik. Tahun sini saja kita bertumbuh kira-kira sekitar 50% setiap kuartal pertumbuhannya. Sehingga ke depan kami optimis bahwa kontribusi pinjaman yang berasal dari strategis partner kami yaitu Goto itu akan menjadi juga semakin tinggi, semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan dari portofolio kredit dari Bank Jago. Dari sisi likuiditas, kalau tadi kita lihat kondisi Bank Jago pada saat ini memiliki kondisi likuiditas yang sangat baik. Ini tercermin dari rasio liquid aset yang sebesar 40% lebih. Artinya sekitar 40% dari dana pihak ketiga kita saat ini sekarang ada dalam bentuk instrumen yang sangat liquid, yaitu sekitar 5-6 triliun yang saat ini kami tempatkan dalam bentuk instrumen yang ada di Bank Indonesia, baik dalam bentuk jangka pendek, pasti, dan juga ada SBI, kemudian ada obligasi pemerintah ataupun reverse repo. Jadi Bank Jago selalu menjaga kecukupan likuiditas dari bank kami. Hal ini juga tentunya tidak terlepas dari tingginya permodalan yang kami miliki saat ini. Saat ini Bank Jago memiliki modal sekitar 8,2 triliun. Ini mungkin salah satu yang tertinggi di industri, khususnya di segmen perbankan di mana yang menggunakan teknologi digital untuk sebagian besar operasionalnya, seperti Bank Jago. Sehingga kami memiliki kondisi likuiditas yang sangat posisinya sangat baik pada saat ini. Tentunya kami juga tidak berdiam diri karena kami menyadari bahwa dengan kondisi tingginya suku bunga saat ini, suku bunga acuan dengan kenaikan dari suku bunga acuan selama setahun terakhir oleh Bank Indonesia untuk merespons juga tren
yang sama secara global, yaitu tren dari kenaikan dari suku bunga acuan di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Federal Reserve, mau tidak mau pasti ada dampaknya terhadap kenaikan cost of fund dan tujuan terhadap likuiditas. Tapi so far kami bersyukur dengan upaya-upaya yang kami lakukan dengan produk dan layanan-layanan yang telah kami keluarkan pada saat ini, kami bisa bertumbuh dengan sangat baik dari sisi funding. Tadi seperti Pak Sub juga sudah ceritakan, kita tumbuh lebih dari 40% year on year dari pendanaan kami, dan bukan itu saja, kualitasnya pun sangat baik, yaitu tercermin dari CASA rasio yang mencapai lebih dari 70%. Rasanya ini juga merupakan salah satu rasio CASA yang tinggi dibandingkan mungkin dengan bank-bank lain yang ada di market pada saat ini. Ini semua tentunya sekali lagi adalah refleksi dari sambutan ataupun acceptance dari nasabah terhadap produk-produk dan layanan yang kami keluarkan melalui aplikasi Bank Jago yang sudah ada saat ini. Dan tentunya kami juga akan selalu terus-menerus untuk berupaya untuk meningkatkan layanan tersebut dan produk-produk lainnya sehingga bisa memberikan terus kenyamanan bagi pengguna dari aplikasi Bank Jago ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Apakah kemudian sudah cukup jawaban untuk pertanyaan Mas Fahmi tadi? Jika memang sudah, dari Pak Arief tadi sudah dijawab, semoga bisa ataupun mampu menjawab pertanyaan dari Mas Fahmi. Terima kasih Mas Fahmi sudah bergabung di Public Expose hari ini. Dan saya izin untuk melanjutkan ke pertanyaan kedua, Bapak dan Ibu. Ini datang dari Anonim. Mohon maaf, sekali lagi saya ingatkan kembali para peserta Public Expose Live untuk menuliskan nama, kemudian asal ataupun institusi untuk kemudian bisa mengirimkan pertanyaan agar kemudian nanti bisa kami bacakan dengan jelas. Baik, ke pertanyaan berikutnya dari yang tidak menyebutkan nama dan juga lokasi. Ini bertanya, menurut pandangan manajemen, apakah kira-kira faktor yang mendorong pertumbuhan DPK dan kredit yang sangat baik? Kami persilakan Bapak Ibu. Ya, kalau menurut kami mungkin ada dua hal sebetulnya. Satu adalah memang tentunya produk-produk yang dikeluarkan oleh bank yang berbasis teknologi seperti Bank Jago pada saat itu adalah produk-produk yang sifatnya bisa memenuhi tren dari kebutuhan dari pengguna yang ada saat ini. Sehingga dengan sendirinya ini menarik buat mereka untuk mulai menggunakan aplikasi seperti yang dimiliki oleh Bank Jago. Itu mungkin salah satu yang menurut saya yang paling utama ya. Jadi kalau kita lihat dari segmen nasabah yang kita layani, yaitu relatively setiap demokrasi adalah usianya muda, dan kemudian mereka umumnya itu adalah pengguna dari smartphone dan juga cukup savvy dalam hal teknologi dan juga pengguna dari sosial media. Produk-produk yang kami keluarkan dari Bank Jago itu relatively sudah menjadi sesuatu yang sifatnya menjadi buat mereka itu sesuatu yang sifatnya sangat-sangat sesuai dengan gaya hidup mereka sehari-hari. Ini mungkin adalah saya pikir adalah penyebab utama kenapa tadi diceritakan bahwa faktor pertumbuhan kami menjadi sangat pesat dalam waktu 2-3 tahun terakhir sejak kami mulai meluncurkan aplikasi tersebut. Yang kedua adalah sebetulnya kalau dilihat dari sisi value yang ditawarkan, itu juga menjadi salah satu mungkin hal yang menarik buat mereka. Kenapa? Karena value yang ditawarkan oleh produk-produk yang kami luncurkan ini adalah memberikan value added kepada nasabah kita. Kita memberikan layanan yang biayanya itu relatif sangat rendah, di mana kami tidak misalnya mengenakan biaya administrasi bulanan. Transaksi pun untuk sesuai dengan segmen-segmen masyarakat, segmen-segmen jumlah dari amount yang ada di tabungan juga bisa bervariasi. Biayanya menjadi sangat murah karena kami memberikan fasilitas beberapa seperti transfer gratis, kemudian penarikan uang di ATM secara gratis. Tentunya sesuai dengan paket-paket yang ada yang sudah kami luncurkan di aplikasi kami. Nah, yang ketiga juga adalah pasti tentunya juga kita memberikan
suku bunga yang lebih baik dari sisi tabungan. Meskipun suku bunga tersebut relatif masih sesuai dengan peraturan dari regulator terkait dengan suku bunga tabungan yang kami berikan itu sesuai dengan angka dan maksimum dari LPS. Jadi mungkin kombinasi ini kombinasi yang buat nasabah-nasabah yang relatif mungkin selama ini banyak menggunakan rekening bank yang mungkin lebih konvensional, ini menjadi sesuatu yang tawaran yang menarik buat mereka karena ini sesuatu yang baru dari sisi penggunaan aplikasi dan juga dari sisi value yang ditawarkan juga menjadi lebih baik. Itu saya rasa mungkin adalah penyebab utama dari mengapa pertumbuhan bisnis dari bank yang berbasis teknologi seperti Bank Jago ini itu relatif lebih tinggi dibandingkan mungkin dengan pertumbuhan industri perbankan overall. Ya, kita juga bagian dari industri perbankan overall. Tapi tentunya mungkin karena kita relatif masih baru, kita mungkin balance-nya masih kecil, dengan penggunaan bisnis model yang baru, pertumbuhan kami menjadi lebih tinggi, lebih cepat dibandingkan mungkin secara industri secara keseluruhan. Baik, itu tadi sudah dijawab langsung oleh Pak Arief, bagaimana kemudian faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan yang memang sangat baik sejauh ini. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Leo. Mas Leo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang ditanyakan adalah, bagaimana dengan persaingan bank digital di tahun 2024 dengan munculnya persaingan bank digital Astra? Monggo Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mas Leo. Saya percaya bahwa kalau kita melakukan usaha, pasti akan kompetisi juga akan tetap berusaha lebih baik juga. Saya rasa inilah adalah satu kondisi yang tentunya baik untuk siapa, baik untuk customer-nya kita, karena mereka bisa mendapatkan pilihan yang lebih baik. Nah, ini juga tentunya akan membuat kita terpacu untuk berupaya lebih baik lagi. Saya pikir persaingan adalah sesuatu yang mutlak akan selalu ada. Nggak mungkin kalau kita melakukan bisnis tidak ada persaingan. Dan sekali lagi saya percaya bahwa persaingan yang sehat itu juga akan baik untuk nasabah dan juga baik bagi industrinya. Kami melihat bahwa ke depan tentunya kompetisi akan continue to increase, jadi terus akan meningkat, baik dari mungkin kalau istilahnya adalah tadi Mas Bea bilang adalah bank digital ya. Kalau kita lebih suka menyebut kita itu sebetulnya bukan bank digital tapi adalah bank berbasis teknologi. Karena kita itu memang menggunakan teknologi dalam melayani nasabah kita, teknologi digital tentunya ya. Tapi juga saya lihat juga pasti tentunya dengan bank-bank lain yang mungkin saat ini masih menggunakan teknologi yang relatif mungkin lebih konvensional dan juga sudah beralih secara perlahan kepada digital. Saya pikir persaingan akan selalu terjadi, baik itu apakah tadi disebutnya adalah bank berbasis teknologi seperti Bank Jago ini, ataupun juga mungkin bank-bank konvensional lainnya, dan saya pikir itu adalah suatu persaingan yang sehat. Dan saya juga percaya bahwa pasar Indonesia itu masih sangat besar. Penduduk kita memiliki dengan populasi sekitar 240 juta, di mana kita akan relatively secara demografi relatif masih muda ya, sampai dengan tahun 2030 atau mungkin beyond that kita akan masih menikmati demografi bonus, di mana penduduk usia muda itu relatif masih sangat besar dibandingkan secara proporsi dibandingkan dengan total penduduk, dan tentunya adalah satu pasar yang sangat potensial. Kalau mereka yang saat ini mungkin masih memiliki income yang relatif baru entry level karena mungkin baru selesai sekolah, baru mulai bekerja, dalam waktu 5-10 tahun ke depan, mereka akan merupakan menjadi the new middle class. The new middle class yang mungkin secara behavior juga lebih berbeda dibandingkan dengan 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Di mana segmen populasi yang muda ini sekarang ini lebih terbiasa menggunakan smartphone, terbiasa bersosial media, terbiasa atau lebih savvy dalam menggunakan teknologi, digital, dan sebagainya. Tentunya dengan layanan seperti ini dan yang kami tawarkan, dan juga saya percaya bank-bank lain pun juga akan mencoba melakukan penawaran yang sama, ini juga merupakan sesuatu produk yang buat mereka juga akan lebih cocok dengan apa yang sudah mereka lakukan selama ini, sehingga tentunya persaingan juga akan makin tinggi. Saya rasa kuncinya adalah bagaimana kita terus
berupaya untuk melakukan inovasi. Artinya, kalau kita sudah baik sekarang, kita tidak boleh berhenti di situ, karena kita harus continue berinovasi supaya kita bisa memberikan layanan lebih baik, mungkin juga sesuai dengan perkembangan atau tren dari minat ataupun dari pengguna kita ataupun dari nasabah-nasabah kita tuju, sehingga bisa memenuhi kebutuhan mereka ke depannya. Saya rasa itu mungkin kuncinya, dan kami percaya di Bank Jago untuk continue to do innovation. Ya. Karena kami percaya kalau kita sudah berhenti melakukan innovation, it's just a matter of time. Kita akan tersingkir dari kompetisi. Saya rasa mungkin itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan bagaimana view kita mengenai kompetisi untuk bank-bank yang menggunakan teknologi berbasis teknologi digital untuk di tahun 2024 dan beyond 2024. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief atas jawaban yang disampaikan. Dan ini sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab seharusnya ya, namun karena keterbatasan waktu, ini mungkin hanya satu saja terakhir, singkat saja Bapak Ibu mungkin bisa dijawab. Ini ada pertanyaan dari Murni Kesuma, mohon maaf. Apakah ada rencana menambah kantor cabang di luar Pulau Jawa, contohnya seperti di Sumatera, terutama di Medan, dan juga pengadaan ATM di luar Pulau Jawa? Terakhir, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mbak Murni atas pertanyaannya. Memang sebagai bank yang modelnya itu adalah menggunakan basisnya adalah teknologi digital, kita tidak perlu terlalu banyak sebetulnya cabang ataupun distribution fisik ya. Kalau mengenai jaringan ATM, nasabah Bank Jago bisa menarik uang tunai di mana saja, di ATM semua bank itu bisa, karena memang kita tergabung dengan jaringan ATM bersama ataupun Alto dan sebagainya, sehingga praktis saya rasa di hampir semua ATM atau mungkin semua ATM yang ada, meskipun itu bukan ATM-nya Bank Jago, nasabah bisa melakukan penarikan uang tunai, dan biayanya juga gratis, karena tadi sesuai dengan yang saya sudah sampaikan, untuk nasabah-nasabah yang sudah memiliki balance tertentu, kita berikan semacam kemudahan untuk bisa melakukan penarikan secara gratis sana. Ya, ini juga akan kami perluas terus ya. Yang kedua, kami juga menyadari bahwa mungkin kalau kita melihat beberapa daerah saat ini memang Jago hanya memiliki cabang dalam bentuk fisik di Jakarta dan Bandung. Kami tidak terlepas juga di masa depan, kalau kami merasa nggak perlu, mungkin kami akan memiliki tambahan, tidak banyak, mungkin 1, 2, atau 3 gitu cabang di beberapa kota besar. Yang tujuannya adalah satu, lebih ke arah branding. Karena kami juga ingin hadir di sana, mungkin di kota-kota besar, ada satu cabang di sana, supaya nasabah itu juga bisa melihat keberadaan Bank Jago secara fisik dalam hal brandingnya. Jadi tujuannya sebetulnya lebih ke branding. Kalau dari sisi layanan sebetulnya tidak diperlukan cabang dalam bentuk fisik. Tadi seperti saya cerita, kalau mau tarik uang bisa dilakukan di ATM bank mana saja. Ya, itu mungkin terkait dengan rencana kita dalam jangka pendek untuk penambahan cabang atau ATM di luar Jakarta. Baik, terima kasih banyak sekali lagi atas jawaban yang telah diberikan begitu ya. Tadi pertanyaan terakhir dari Ibu ataupun Mbak Murni begitu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu manajemen, dan ini berarti sesi tanya jawab di Public Expose PT Bank Jago Tbk. Kita sudah sampai di sesi akhir dari sesi tanya jawab. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya, dan oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang memang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan saja untuk bisa menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Jago Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan Bapak Ibu, sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Arief Haris Tanjung selaku Direktur Utama PT Bank Jago Tbk untuk dapat memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kami persilakan. Terima kasih Mas Fajar. Mungkin saya singkat saja. Jadi mungkin saya memberikan summary sedikit tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Supranoto. Selama 9 bulan pertama di tahun 2023 ini, kita melihat kita bisa membukukan pertumbuhan yang baik dari sisi aset, pinjaman, dana pihak ketiga, dan juga dari sisi laba rugi. Dan kami bisa lakukan itu juga at the same time dengan mempertahankan kualitas dari portfolio kredit kami. Sehingga ini adalah satu momentum pertumbuhan yang baik,
Dan jika kita melihat kolaborasi dengan strategic partner kami seperti GoTo itu sudah mulai menunjukkan hasil ataupun kontribusi yang terus meningkat setiap kuartal. Kami sangat optimis di sisa akhir tahun 2023 ini pertumbuhan yang baik tersebut bisa kami pertahankan. Dan kami percaya di tahun-tahun yang mendatang meskipun tentunya akan tetap kita harus berhati-hati karena masih dilanda dengan ketidakpastian baik dari sisi makroekonomi, kemudian juga dari geopolitik dunia, kita akan tetap bisa bertumbuh dengan sehat dan baik. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai penutup untuk sesi public expose pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan tentunya kami juga terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada kami sebagai perseroan terbuka untuk melakukan bisnis selama ini. Terima kasih banyak dan selamat sore.